apresiasi buat beliau gitu kan, nggak menyebut nama, tapi kan Anda obvious sekali, mengerucut sekali gitu kan. Ada host di sebuah podcast melakukan begini. Ada ustadznya juga di sana begini. Akhirnya jadi naik ke permukaan dari Ustadz Zul nge-vape. Saya bersumpah lah atas tuduhan yang diberikan kepada saya bersumpah atas nama Allah gitu. Semoga yang bersangkutan juga diberikan hidayah, diberikan taufik yang luar biasa. Meskipun ada satu anggapan bahwa beliau menghalalkan rokok gitu ya, tapi ya kita bebas pendapat kan, ya boleh-boleh aja, silakan Anda berkata seperti itu. Kalau saya, boleh dong saya mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak maksud untuk menyerang, tapi saya pengen ngebersihin aja sih sebenarnya. Buat apapun yang dituduhkan ke saya sama orang atau oknum atau mungkin seorang dai apa segala macamnya, yang sebenarnya juga saya sebenarnya pengen adem-adem aja gitu loh. Jadi disclaimer saya di depan plus klarifikasi saya sebenarnya mau ngasih tahu untuk saya pribadinya. Terkait jangan sampai akhirnya ini efek bola salju, orang menganggap bahwa saya berperilaku seperti itu. Mungkin boleh saya buka dulu kali Dok ya. Siap, silakan Mas. Sebenarnya ada hubungannya sama satu cerita yang memang nantinya saya juga mau nanya nih. Hukum dari vape atau mungkin rokok itu di kacamata dokter. Hukum yang dimaksud dari sisi medisnya. Siap. Dokter ngikutin sempat yang lagi rame viral? Lumayan. Oh nyampe ya? Nyampe dong. Nyampe ya. Yang mana kalau boleh tahu? Banyak sih ya. Banyak. Ya pokoknya kalau boleh cerita ada seorang ustadz yang akhirnya ke gap lagi merokok saat mancing. Iya. Habis itu dia juga akhirnya mengeluarkan statement berikutnya gitu kan. Iya. Dan sampai di titik yang namanya menghalalkan rokok. Karena ada narasinya adalah yang kami yakini kehalalannya. Artinya kan menghalalkan rokok maksudnya kan. Iya. Tapi sebenarnya saya juga nggak mau sebut nama gitu. Biar gimana pun juga dia seorang muslim. Iya, betul. Iya kan? Dia juga ya guru agama. Meskipun kita ujung-ujungnya juga beda pendapat, ya tapi kan pasti ada aja yang mengikuti beliau atau mungkin duduk di kajiannya, di majelis ilmunya dan lain sebagainya. Ya sampai akhirnya saya sebenarnya sih nggak mau gubris gitu loh. Ya udahlah masing-masing aja. Tapi kok lama-lama agak risih ya, karena memang menjurusnya sampai ke titik fitnah. Nah ini makanya mau saya luruskan. Baik. Dan bentuk pelurusannya seperti ini teman-teman semua ya. Saya mau klarifikasi atas apa yang dituduhkan ke saya, meskipun katanya nggak nyebut nama tapi terlalu obvious banget akhir ke ranah saya. Kronologinya adalah di tahun 2022 Dok. Ada seseorang, Pak siapa saya lupa namanya, akhirnya kenal juga ya, yang bersangkutan kenal, Ustadz Zulkarnain Sunusi juga tahu dalam artian ya nggak tahu baru kenal di situ atau mungkin pernah membersamai, datanglah ke kantor kami, dikasih solusi. Lalu apa yang dia bawa? Dia bawa ada dua narasi. Yang pertama adalah bagaimana hukum dari uap herbal. Herbal. Ya uap ya herbal, nggak tahu lah, atau vape herbal atau apapun itu. Dan yang kedua yang dibahas adalah dari sektor penjualan karena mau dibisniskan dan lain sebagainya. Jadi kan apakah ini peluang, apa segala macamnya gitu. Datang pun juga dengan terhormat gitu ya, bahwa ini kalau memang misalkan dari sudut pandang Islam gak ada masalah, ya udah kita jual gitu mikirnya. Nah di momen itu memang ada saya, ada Ustadz Zulkarnain Sunusi dan lain sebagainya lah, rame-rame gitu kan, di ruang meeting kasih solusi. Saat itu kita disuruh cobain, ini loh barangnya. Nah karena memang nggak tahu, ini putusannya saya tidak mewakili Ustadz Zulkarnain Sunusi, tapi yang saya lihat sih apa jangan-jangan maslahat karena untuk membuahkan atau menghasilkan fatwa yang nantinya kalau belum dicoba apa segala macamnya. Jadi harus cari tahu lebih lanjut kan, nggak bisa tiba-tiba langsung menghukumi sesuatu padahal dia sendiri mungkin belum ngecek, belum coba apa segala macamnya. Ini versi saya ya, tapi nggak tahu waktu itu pilihannya Ustadz Zul juga kenapa akhirnya memastikan untuk coba juga. Di saat itu bentuknya kayak semacam, saya kurang paham apa, liquid atau cairan lah ya, yang disinyalir itu buah telang dari ya pokoknya bahan dasar herbal. Di momen itu saya, Ustadz Zulkarnain Sunusi dan lain sebagainya nyobain. Ya sekali gitu ya, proses di rangkaian momen itu. Habis itu saya ya udah, ya mungkin karena memang nggak doyan juga apa segala macamnya untuk kayak begitu-begitu ya, saya cuma refleks bilang kayak oh ya udah gini doang. Karena nggak tahu efek apanya segala macamnya. Karena ini buat kesehatan, karena ini dari bunga telang apa segala macamnya, uapnya herbal apa segala macamnya gitu-gitu ya. Ustadz juga apa segala macamnya. Nah, singkat cerita di situ saya bilang begini, Ustadz Zul, kalau memang misalkan ini adalah halal, ya udah kita angkat aja di podcast. Tahu juga kasih solusi kan channelnya UMKM atau bisnis. Ya sudah kan, ya udah nih kalau memang misalnya ada peluangnya, potensi positif, ya kita buka aja reseller, distributor kalau lebih begitulah. Terus tiba-tiba, sebentar. Nah, saya ditahan di situ. Ada dua yang dijawab sama Ustadz Zul. Dan yang pertama, ya ini bentuk hati-hatian. Sebentar, jangan akhirnya kita jadi reaktif, kita angkat di podcast tapi kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Nah, lihat beliau nih. Nah, yang kedua, dan saya bersaksi ya. Nah, ini demi Allah nih, beliau ngomong langsung di depan saya gitu kan, terkait ini. Kalau misalkan bentuknya adalah masih ada kandungan nikotin, atau bahkan sampai level vape, atau seperti sama dengan rokok, maka haram hukumnya. Masya Allah. Lihat ya, perhatikan di sini nih. Saya dari detik itu
di rangkaian momen itu bersama Ustaz Zul tentunya, tapi saya berkaca pada saya pribadi ya, sampai tahun 2025 sekarang ini saya tidak pernah menyentuh barang itu, nyedot apalagi megang. Alhamdulillah. Maksud saya kalau baru sekedar asumtif sifatnya, harusnya jangan langsung di counter, apalagi di majelis ilmu. Ya meskipun betul saya juga apresiasi buat beliau gitu kan, nggak menyebut nama, tapi kan Anda obvious sekali, mengerucut sekali gitu kan. Ada host di sebuah podcast melakukan begini. Ada ustadznya juga di sana begini. Akhirnya jadi naik ke permukaan dari Ustadz Zul nge-vape. Ya, saya bersumpah lah atas tuduhan yang diberikan kepada saya bersumpah atas nama Allah gitu, demi Allah. Tapi saya atas nama pribadi masih sampai detik ini mengatakan bahwa vape, rokok haram. Nah, oke. Pembuktiannya gimana? Dari rangkaian yang kemarin itu 2022. Yang pertama adalah saya berikan akses seluruh CCTV di kantor saya. Untuk kepribadian saya ya. Cek. Kalau memang itu adalah dibutuhkan gitu. Cek. Pernahkah Dery memegang? Kalau ngomong isep mah biasa gitu. Megang aja deh. Megang aja sedetik aja saya tantang. Kalau memang jika ada, ayo. Kita gimana nih? Gitu. Sama-sama menguntungkan dong. Anda sudah ngecek, kalau memang ternyata nggak ada gimana? Yang kedua adalah CCTV rumah saya juga saya buka aksesnya. Saya tantangnya bukan ngisep lagi. Megang 1 detik aja. Apa namanya? Vape, liquid atau apapun itulah. Kalau jika ada, ayo. Apalagi coba? Saya sampai ngomong juga waktu itu di kolom komen, akhirnya saya beranikan diri untuk visual gitu ya, klarifikasinya. Tas saya, tas kerja saya, pouch saya, tas kecil, mobil saya, tas laptop, tas apapun bentuknya di ruangan saya itu free access, Dok. Kalau memang ada yang merasa di setting, yang ngerasa nih, guys, bilangnya nanti dari tahun 2022 sampai sekarang, pokoknya bilangnya nggak pernah ngeliat barang saya, karyawan saya. Kalau sampai ada karyawan saya yang saya setting 1 kata pun, saya akan gaji dia 100 kali lipat per bulan. 100 kali lipat. Tanyain semua panitia-panitia yang pernah mengundang saya di event-event seminar, bisnis, pasti kayak gitu-gitu ada aja dong, Dok. Ya. Mau dari mana sisinya? Monggo. Saya tantang. Nah, sebenarnya semalam itu udah beliau lewat perantara udah men-take down katanya. Makanya saya juga nggak mau counter juga, lebih tajam, saya nggak mau ngomong orangnya lebih detail apa segala macamnya. Bisa aja mungkin saya serang balik karena memang atas tuduhan ya. Gitu kan. Tapi ini sudahlah, karena kalau saya berprinsip bahwa bukan asumtif sifatnya, karena buat apa bertahun-tahun ngaji di pengajian dalam bab fikih suudzon dan husnuzon tapi nggak saya amalkan. Kalau saya. Artinya begitu dia sudah take down, kalau narasi sih sudah mengakui kesalahan. Oh ya, gue pikir jadi begitu. Oh ya, gue pikir. Nah, ya kalau saya sih kan mengamalkan kan tentang husnuzon ya. Kalau saya, tapi kan kalau beliau mungkin nggak tahu lah. Jadi kalau dia udah ngomong seperti itu, tanda kutip saya anggap bahwa oh ya sudah, berarti mengakui kesalahan. Mungkin kayak begitu secara bijaknya. Jadi ngapain akhirnya diperkeruh? Biar gimana pun juga kita doakan. Semoga yang bersangkutan juga diberikan hidayah, diberikan taufik yang luar biasa. Meskipun ada satu anggapan bahwa beliau menghalalkan rokok gitu ya. Tapi ya kita bebas pendapat kan. Ya boleh-boleh aja, silakan Anda berkata seperti itu. Kalau saya, boleh dong saya mendoakan karena saya ada pendapat yang rokok atau vape itu haram. Saya akhirnya mendoakan semoga beliau bisa doakan mudah-mudahan menjadi atau dapat hidayah taufik. Semoga Allah lunakkan hatinya untuk mungkin taubat, mungkin mengakui kesalahan, mungkin juga akhirnya meninggalkan rokok. Begitulah kalau dari saya. Mohon maaf ya, Dok, jadi kayak ngerasa kayak dokter Bobby jantung datang ke sini malah ikutan Enggak. Aman, Mas. berklarifikasi, takutnya khawatir akhirnya malah merasa tereksploitasi. Aman ya, Dok. Enggak, aman. Kita bahas tentang vape, rokok, siap. Mantap ya, cukup ya di sini kali ya, cukup ya. Saya cuma pengen ada satu ruang bisa klarifikasi, saya juga punya media. Ya sudah, yang penting teman-teman silakan menilai aja.